Salam jemaat Tuhan yang terkasih di Wira Ministry. Saya percaya bahwa kita semua yang diberkati dalam Tuhan, kita semua yang tetap kuat sampai pada saat ini. Saya percaya bahwa itu semua karena kuasa, cinta kasih daripada Tuhan, itu semua karena anugerahnya yang terlalu besar dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada ibadah kita saat ini, kita rindu mau datang kepada Tuhan, kita memuji Dia, sebab Dia Allah yang layak kita puji, kita sembah, dan kita muliakan, kita tinggikan, bahkan kita agungkan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami jauh syukur buat anugerah Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Engkau yang menjadikan kami ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami bersekutu pagi ini, kami mau meninggikan nama Tuhan. Bahkan kami mau menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bagi keluarga-keluarga dari Jemaat GBI Rel Tuhan. Kami bersyukur, urapi setiap kami, hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah streaming ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya bersama katakan amin. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom.
Jemaat Tuhan dari GBI Rel yang ada dimanapun berada, kita percaya kita semua hari ini sehat oleh karena Tuhan. Amin. Yuk mari kita buka Alkitab Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-25. Hari ini saya mau berkhotbah dengan tema badai pasti berlalu. Apa tema khotbah saya Bapak Ibu? Ya, badai pasti berlalu. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-25. Mari kita buka Alkitab kita, mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 21 sampai dengan yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, menang atas badai hidup tahun 1977 Bapak Ibu, itu cukup booming lagu yang diciptakan oleh Eros Jarot, yang dinyanyikan sama Berliana Hutahuruk, yang dinyanyikan ulang sama almarhum Krisa. Lagu itu bilang begini, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Pernah dengar lagunya? Kalau nggak pernah kebangetan, kayak saya udah nyanyi dari tadi. Ya saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Pesan lagu itu keren Bapak Ibu. Penulis lagu itu keren banget pesannya. Yang mau dibilang bahwa tidak selamanya badai itu akan tinggal dalam kehidupan seseorang. Ada satu masanya, ada satu waktu bahwa badai itu akan hilang, akan tinggal, akan berlalu. Nah itu pesan lagunya. Nah yang saya mau bilang begini Bapak Ibu, badai atau persoalan itu bisa saja menimpa banyak orang. Ya entah itu orang percaya atau itu bukan orang yang percaya, pasti pernah ngalamin yang namanya badai. Kalau badai atau persoalan permasalahan itu sekarang terjadi dalam kehidupan kita, yang menjadi perenungan kita hari ini Bapak Ibu, apakah kita kalah oleh badai itu ataukah justru kita akan mengalahkan badai itu? Kita bisa mengalahkan badai itu ataukah justru kita akan bisa menghempaskan badai itu? Itu yang perlu kita renungkan. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, badai atau persoalan yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu bisa diakibatkan karena 3 hal. Yang pertama, diakibatkan oleh ulahnya sendiri. Yang kedua, diakibatkan oleh ulah orang lain. Yang ketiga, diakibatkan oleh diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Yang pertama, kalau badai itu terjadi karena memang disebabkan ulahnya sendiri. Contoh, Yunus. Siapa yang tidak kenal Yunus? Di dalam cerita firman Tuhan dikatakan Yunus mengalami badai. Ada 3 hari di perut ikan. Betul ya? Oleh karena apa? Karena ulahnya sendiri. Disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Akibatnya dia mengalami badai, persoalan 3 hari ada di perut ikan. Nah badai yang disebabkan oleh ulah orang lain. Kita tahu kekristenan pertama mula-mula yang ada di Antioquia. Bagaimana mereka mendapatkan aniaya. Lagi enak-enak beribadah bersama keluarga, mereka pada ditangkap-tangkepin dan dianiaya. Kenapa? Karena disebabkan oleh ulah orang lain. Nah yang ketiga, badai yang disebabkan karena memang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan seseorang. Contoh, siapa yang gak kenal dengan Ayub? Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang jujur, Ayub orang yang taat beribadah kepada Tuhan.
Tetapi apa? Tuhan izinkan mengalami badai persoalan dalam kehidupannya. Nah saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, sama halnya dengan kondisi kita hari ini, betul ya? Kita sudah rajin beribadah kepada Tuhan, kita juga mengalami yang namanya badai pandemi COVID-19, virus corona. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, kalau krisis sebagai orang yang gak percaya Tuhan mengimani bahwa badai itu pasti berlalu. Lebih-lebih lagi kita hari ini orang yang percaya Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan jaminan buat kita di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Kalau badai itu terjadi dalam kehidupan kita, orang yang gak percaya Tuhan saja percaya bahwa badai itu tidak selamanya tinggal dalam kehidupan seseorang, pasti badai itu berlalu. Lebih-lebih hari ini kita yang percaya Yesus. Firman Tuhan memberikan jaminan kepastian buat kita bahwa Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Mungkin saudara akan bertanya, waktu yang indah itu kapan Pak Pendeta? Waktu orang ngalamin kesusahan, tidak ada indah-indahnya Pak Pendeta. Waktu orang mengalami kekurangan, gak punya uang, gak punya beras, di mana indahnya Pak Pendeta? Waktu orang mengalami kena virus corona lalu meninggal, di mana indahnya Pak Pendeta? Tidak ada indah-indahnya. Bapak Ibu yang saya mau katakan, kalau firman Tuhan berkata, Ia Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, itu artinya Tuhan sanggup memberikan pertolongan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan katakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Sekarang mari kita pelajari yuk bagaimana supaya kita bisa menang atas badai hidup seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ayat yang kita baca ini menceritakan Rasul Paulus menang atas badai yang dia hadapi. Dia memang diutus Tuhan untuk pergi ke Roma, ketemu dengan Kaisar Roma, tapi dalam perjalanannya dia harus mengalami karam kapal atau kapalnya hampir kandas, tetapi ia mengalami pertolongan daripada Tuhan sehingga ia menang atas badai hidup. Nah, bagaimana supaya kita bisa menang atas badai hidup? Yang pertama supaya kita bisa menang atas badai hidup, maka yang pertama, terhadap apapun yang terjadi tetaplah tabah hati. Yang pertama, supaya kita bisa menang atas badai hidup terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hadapi dengan tabah hati. Terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, hadapi dengan tabah hati. Yuk kita perhatikan di ayat yang ke-22 dan ayat 25. Ayat 22 dan ayat 25. Ayat 22 dan 25 dikatakan demikian. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Ayat 22, ayat 25 dikatakan demikian. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi hadapi dengan tabah hati. Di ayat 22 ada dikatakan bertabah hati. Di ayat 25 diulangi lagi. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Dalam satu perikop kalau ada satu ayat yang diulang 2 kali, itu berarti pesannya penting. Yaitu apa? Tetaplah tabah hati. Itu yang dikerjakan Rasul Paulus. Tetap tabah hati. Tabah itu sama dengan sabar. Sama-sama bilang, tabah itu sama dengan sabar. Sabar itu artinya bisa menerima keadaan. Tabah hati, teguh, kuat, kokoh, itu tabah hati. Artinya begini, kondisi sukar boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi sebagai orang percaya supaya engkau bisa menang atas badai hidup atau persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupanmu, maka hatimu mesti kuat, hatimu mesti kokoh, hatimu mesti teguh di hadapan Tuhan. Teguh tetap percaya bahwa Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yosua 1 ayat 7 dikatakan, karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Kenapa kita harus tabah? Kenapa kita harus sabar? Kenapa hati kita harus kuat? Kenapa hati kita harus kokoh? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita bisa membuat orang mundur dan tinggalkan Tuhan. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Badai datang, persoalan datang, hati kita mesti kita waspadai. Untuk apa? Tetap kita percaya kepada Tuhan. Supaya kita bisa menang atas badai itu, kita harus tetap percaya. Hati kita harus kita kuatkan di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa menang atas badai hidup. Amin. Bapak Ibu mau jadi orang yang tabah hati, sabar hati? Amin. Yuk angkat tangan tinggi-tinggi. Lalu taruh di dada. Lalu bilang begini, terhadap apapun yang terjadi, terhadap apapun yang kualami, lalu bilang begini, sabar, sabar, sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang atas badai hidup? Yang kedua, terhadap apapun yang terjadi dan yang alami dalam kehidupanmu, hadapilah dengan gagah berani. Itu yang kedua. Terhadap apapun yang terjadi, terhadap apapun yang kau alami dalam kehidupanmu, yang kau sebut dengan badai atau persoalan itu, hadapi dengan gagah berani. Bapak Ibu, yuk kita perhatikan pasal Kisah Para Rasul 27 ayat 24. Ayat 24 dikatakan begini, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau, dikatakan. Dan ia berkata, jangan takut Paulus. Nah saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan. Kapalnya hampir-hampir kandas oleh karena badai yang dialami di lautan luas. Karena Paulus hendak menuju ke Roma. Tetapi yang luar biasa, dalam kesusahan Paulus dan orang-orang yang ada di kapal, Paulus mendapatkan peneguhan. Peneguhannya yaitu apa? Jangan takut, engkau harus menghadap Kaisar. Menghadapnya udah belum? Belum, jauh di ujung sana dia harus menghadap Kaisar. Tapi dalam perjalanannya kapalnya hampir kandas. Jaminannya dia pasti ketemu Kaisar. Itu yang bilang malaikat Tuhan. Itu yang bilang Tuhan lewat malaikatnya kepada Rasul Paulus. Jangan takut, engkau harus menghadap Kaisar. Dalam persoalan yang dihadapi, dalam badai yang dia hadapi, Rasul Paulus mendapatkan peneguhan. Jangan takut, jaminannya apa? Engkau akan menghadap Kaisar. Bapak Ibu, sama halnya dengan kehidupan kita hari ini. Jaminan yang sama Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahwa apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya itu kapan? Tidak ada orang pun yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Waktunya itu kapan? Dalam perjalanannya. Mungkin kita sakit dalam perjalanannya. Mungkin kita menderita dalam perjalanannya. Mungkin kita terseok-seok dalam perjalanannya. Kita mungkin menderita. Tapi percayalah, di ujung sana Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Amin. Terhadap apapun yang terjadi dan yang kau alami hari ini, hadapi dengan gagah berani. Amin. Virus corona ada hari ini. Korbannya sudah begitu banyak, sudah ratusan ribu. Sudah puluhan ribu maksud saya. Sudah puluhan ribu yang sudah terinfeksi, yang terdeteksi positif. Tetapi kita percaya di ujung sana Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Hadapi dengan gagah berani. Itu yang kedua. Bagaimana supaya kita bisa menang atas badai hidup? Yang ketiga, yang terakhir. Terhadap apapun yang terjadi dan yang kau alami, hadapi dengan iman percaya yang penuh kepada Tuhan. Kalau pertama tadi, hadapi dengan tabah hati, sabar hati, kuatkan hati, kokohkan hati. Yang kedua, hadapi dengan gagah berani. Yang ketiga, hadapi dengan iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap terus beribadah kepada Tuhan. Kita tetap terus menyembah kepada Tuhan. Kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Itu iman percaya kepada Tuhan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita berharap kepada Tuhan. Pada waktunya Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
dasarnya yaitu Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Hadapi dengan iman percaya yang penuh kepada Tuhan. Yuk kita lihat ayat terakhir di ayat 25. Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kita harus percaya terhadap apapun yang terjadi. Kita harus hadapi dengan iman percaya yang penuh kepada Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa virus ini akan berlalu. Amin. Tetaplah kuatkan hatimu. Tetaplah percaya imanmu terus kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang janji Tuhan itu iya dan amin buat kita semuanya. Amin. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan yang singkat yang boleh saya bagikan bagi jemaat Tuhan di GBI Rel. Biarlah ini boleh memberkati setiap kita. Amin. Terhadap apapun yang terjadi, engkau bisa mengalahkan badai itu. Hadapi dengan sabar hati, hadapi dengan gagah berani, dan hadapi dengan iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur buat firman yang datang dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Badai itu pasti berlalu. Ada waktunya badai itu tidak akan selamanya tinggal dalam kehidupan kami. Tapi ada waktunya badai itu pasti hilang dan akan meninggalkan kehidupan kami. Biarlah kami tetap senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami tetap meneguhkan hati iman percaya kami kepada Tuhan. Terhadap apapun yang terjadi kami tetap hadapi dengan gagah berani. Terima kasih Tuhan. Mampukan setiap kami, seluruh umat-Mu yang beribadah pagi ini Tuhan. Dalam kondisi seperti ini kami percaya badai pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati setiap kami dan umat Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pak Samuel Nidito yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga Pak Samuel. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia akan dipulihkan. Indonesia akan diberkati. Ekonomi akan dibangkitkan. Dan COVID segera berlalu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga, dimanapun engkau berada, penyertaan Tuhan selalu berserta keluargamu. Dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati keluargamu. Dan apapun yang sedang engkau lakukan, Tuhan buat berhasil. Bapa, kami berdoa bagi jemaat kami, kalau ada yang sakit, engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang berbeban berat, engkau angkat beban itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang dalam pergumulan dan masalah yang begitu bertubi-tubi, kami berdoa Tuhan engkau memberi kekuatan dan memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah oleh Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.